Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Alhamdulillah kita sekarang ketemu lagi melalui kelas online dalam pembahasan kebohongan visual. Nah, ini saya ambil temanya dari buku David Berman yang berjudul The Good Design, halaman 49. Dan kita sudah sampai di pertemuan ke-9. Kita langsung aja ya bahas tentang kebohongan visual. Oke. Nah, ada dua handphone. Ini mungkin udah nggak update ya, BlackBerry. Ada BlackBerry, ada Nokia yang seperti ini nih. Apa yang menyebabkan kebutuhan hidup kita, terutama dalam bidang komunikasi, terus mengalami perubahan dari tahun ke tahunnya? Kalau sekarang teman-teman pakainya Oppo atau misalnya pakainya Apple, Samsung dan segala macam, terus nanti mau ganti, maunya carinya misalnya yang lebih canggih gitu spesifikasinya. Terus apa yang membuat kita sebagai konsumen mencari produk yang punya spesifikasi lebih? Ini pada handphone. Gimana kalau pada motor? Sama. Ada motor kita sekarang, kita pakai motor apa gitu misalnya, atau Honda, Yamaha, Suzuki dan segala macam. Bisa jadi ketika motor itu udah 5 tahun kita pengen ganti motor. Terus apa pertimbangan kita ganti motor dan mau beli motor yang baru? Harganya, oke, harganya, apalagi kehandalannya misalnya atau kelebihan yang lain. Jadi di sekitar kita pun percaya bahwa ada produk-produk tertentu yang diciptakan untuk memenuhi gaya hidup. Contohnya apa? Contohnya orang-orang misalnya ya yang kalau yang punya laptopnya misalnya Apple, itu apa tuh? Preferensinya. Kalau kamu gitu misalnya, atau saya lah yang kerjaannya cuma ngetik aja, terus pakai Apple, itu boleh nggak? Ya boleh-boleh aja Bu, betul, boleh-boleh aja. Tapi kalau kita lihat fungsinya, itu buat apa? Kan kalau Apple itu antivirus Bu, ya karena dia punya program software yang beda ya. Tapi kalau misalnya ada dua produk laptop dengan spesifikasinya sama nih, terus harganya jauh lebih murah, ada yang milih itu? Mungkin ada ya, mungkin pilihannya ya tergantung kebutuhannya. Tapi kita kan juga tahu bahwa ada gaya hidup di dalam merek, dimana kalau misalnya produk tersebut kita tongolin atau kita keluarin gitu, rasanya beda gitu. Maksudnya persepsi masyarakat terhadap brand itu rasanya beda. Nah, jadi begitu ya, padahal kalau di sini contohnya kan alat komunikasi handphone, sama-sama alat komunikasi. Tapi ketika orang ngeluarin produk yang lebih canggih, ya, perasaan orang lain yang melihatnya menjadi beda, termasuk orang yang punyanya, yang megang. Nah, itulah merek dan gaya hidup ya. Jadi dia menyentuh pada area psikologis, pengguna maupun halayak. Terasa lebih keren, terasa lebih percaya diri, terasa minder dan segala macam. Itu ya, merek dan gaya hidup. Nah, merek ini diciptakan tidak? Gaya hidup ini diciptakan enggak? Diciptakan. Siapa yang menciptakan? Ya orang lah Bu, ya orang yang mana? Ya. Nah, itu dia ya pertanyaannya. Simpen dulu. Merek dan gaya hidup. Merek itu kebutuhan atau keinginan? Kalau transportasi, motor, alat transportasi, apa sih fungsinya motor? Motor fungsinya, kendaraan itu fungsinya adalah mengantar atau memindahkan orang, barang dari satu titik ke titik yang lain. Itu kan fungsi utamanya. Ya kan? Tapi ada orang yang maunya pakai motor yang beda gitu. Misalnya biasanya dia bisa pakai Yamaha Mio, dia maunya pakai Yamaha NX. Nah, apa yang melatar belakangi ini ke motivasi itu? Apakah kebutuhan atau keinginan? Kalau kebutuhan sampai di fungsi selesai, yang penting bisa nganterin barang dari satu titik ke titik lain, itu selesai. Tapi ada nih keinginan, dan gaya hidup main di keinginan. Karena kalau kita nih sebagai manusia, kebutuhan kita makan nasi sama sayur aja cukup. Nasi sayur cukup ya, nasi sayur tahu cukup. Kenapa? Nasi karbohidrat, sayur-sayuran vitamin, tahu
protein, cukup ini buat kebutuhan. Tapi ada keinginan, masa nggak ada lauknya bu? Misalnya, masa nggak ada telurnya, ayamnya? Padahal telur, ayam, itu protein. Sama seperti tahu, hanya aja tahu protein nabati, dia protein hewani. Jadi ada keinginan yang dimainkan di situ, dimana itu adalah bagian dari gaya hidup. Ya. Kita lihat nih, saya dapat ini dari internet, ini menarik sekali ya. Kita lihat bawahnya. Sebelum Einstein ngomong ini nih, kutipannya Einstein, kita lihat juga gambar-gambar di atasnya. Having coffee with friends ya. Tujuannya ngopi-ngopi sama teman, tapi main handphone jadinya sendiri-sendiri. A day in the beach, harusnya kita ada di beach, ada di pantai, kita asik melihat pemandangan di pantai. Tapi nggak begitu akhirnya, kita sibuk dengan handphone. Cheering your team ya, menyemangati teman kita yang lagi main basket atau main apa yang di olahraga. Nggak bisa juga. Kenapa? Karena kita dipengaruhi oleh gadget kita, jadi lebih fokus sama gadget. On intimate date, namanya intimate date ya, harusnya kita kan intim ya, ngobrol ya, menikmati makanan, bertukar pikiran, tapi itu juga nggak terjadi karena sibuk main game. Enjoying the sight, jalan-jalan sama temen, harusnya bisa lihat kanan kiri, ini juga nggak bisa. Having dinner, makan malam. Makan malam tuh biasanya banyak keluarga yang menjadikan makan malam tuh sebagai ajang buat saling tukar pikiran, saling diskusi. Ini juga nggak bisa jalan. Kenapa? Karena boundaries, ada batasan dari gadget itu ya. Bukan gadgetnya nggak salah, kitanya manusianya yang main-main yang menggunakannya itu loh. Nah akhirnya ini prediksinya Einstein, dia bilang, I fear the day that technology will surpass our human interaction. The world will have a generation of idiots. Nah loh, saya khawatir nanti suatu saat teknologi melewati batas-batas interaksi manusia, dan dalam dunia ini dipenuhi oleh generasi yang idiot. Ini mengerikan ya, mengerikan kenapa tadi? Karena gaya hidup itu, kita dipengaruhi oleh teknologi, kita jadi dibudakin gitu ibaratnya. Kita nggak bisa mengatur diri kita kapan harus pakai teknologi. Nah ini mengerikan. Saya pun pernah melihat pasangan muda-mudi yang ngedate gitu ya di sebuah restoran. Saya duduk di sebelahnya. Perempuannya asik ngobrol, nggak cerita, yang cowoknya main game. Secara norma sosial itu udah nggak sopan ya. Kalau orang lagi bicara, kita sebagai itu memperhatikan, mendengarkan gitu. Tapi ini enggak asik. Nah itu dari situ aja udah ini menurut Einstein ya, generation of idiot. Jadi nggak bisa menempatkan diri pada posisi atau situasi tertentu gitu. Jadi definisinya seperti itu. Ini ya gaya hidupnya. Merek dan gaya hidup. Nanti tadi saya udah jelasin ya, penggunaan produk-produk tertentu, brand-brand tertentu memang sengaja diciptakan agar ada pengaruh atau ada bukan beban ya, ada unsur psikologis dalam produk tersebut. Nah ya, lagi ya, membeli merek atau fungsi. Nah sebagai manusia, sebagai mahasiswa, sebagai orang yang udah belajar, coba kita tanya sama diri kita sendiri, apakah kita membeli merek atau fungsi? Merek dan gaya hidup. Salah satu konsep merek adalah pencitraan. Citra menjadi simbol ideal yang merefleksikan kepribadian. Citra menjadi strategi dagang. Masyarakat dibuai oleh pencitraan dan tidak mengkritisinya. Kamu tahu kan iklan Axe? Axe itu minyak wangi buat pria-pria gitu ya. Nah itu di pencitraan yang digambarkan di dalam visualnya Axe apa? Laki-laki, nggak terlalu kece, badannya juga biasa aja gitu. Tapi kalau pakai X, seolah-olah perempuan-perempuan pada nempel, gitu kan penggambarannya. Nah, melalui penggambaran itu maka diciptakanlah citra. Jadi kalau laki-laki nggak penting, misalnya ini ya, asumsi orang bisa begitu. Nggak penting nih wajah keren gitu, wajah ganteng dan badan six pack. Nggak penting, yang penting wangi. Itu juga perempuan pada mau. Nah itulah citra yang disimbolkan
dalam bentuk kepribadian. Dan yang lain-lain juga begitu. Produk-produk yang lain rata-rata seperti itu. Citra menjadi strategi dagang. Iya, karena kalau karena produk kalau hanya memenuhi kebutuhan selesai. Orang jadi nggak ngerasa butuh lagi. Orang nggak ngerasa butuh. Udah, karena udah selesai kan, kebutuhannya udah terpenuhi gitu. Makanya diciptakanlah citra. Masyarakat dibuai oleh pencitraan dan tidak mengkritisinya. Rata-rata kita juga begitu. Kita nggak pernah bertanya sama orang tua kita, "Mah, kenapa sih belinya Pepsodent? Mah, berasnya merek apa? Kenapa beli itu?" Nggak pernah. Yang ada kita pakai aja. Ya, maksudnya seperti itu. Nah, ini ada kasus yang menarik nih. Chanel, ini kan logo Chanel nih ya, kayaknya orang ya selebritis itu, orang-orang kaya pada beli produk kayak begini. Chanel membeli kacamata hitam seharga $5, lalu diberikan label pada kacamata itu, dan harganya naik menjadi 40 kali lipat. Bayangin, dari $5 dia naik 40 kali lipat. Karena apa? Orang nggak beli, nggak tahu produk itu apa produk bikinan Chanel, atau nggak percaya aja bahwa itu adalah mereknya Chanel. Hugo Boss juga begitu, dia mau mengekor jejak Chanel, tapi nasibnya nggak seberuntung Chanel. Nautica adalah merek yang mengkhususkan produksi pakaian olahraga pria. Tapi menurut David Berman, ia menyaksikan atau meragukan kemampuan Nautica dalam masalah penglihatan. Dia juga membuat kacamata. Sama, kita nggak pernah berpikir apakah Nautica, Boss, Chanel ketika memproduksi kacamata itu benar-benar terjun langsung dan melihat sisi ergonomisnya gitu, dikaji secara mendalam dari keilmuan. Kita nggak pernah mikirin itu kan, nggak penting lah gitu, karena yang kita pikir kita udah terbuai dengan mereknya. Demikian juga dengan artis dan parfum. Banyak artis-artis yang jualan. Kalau sekarang jualan kue ya, banyak sekali artis yang jualan kue di Indonesia. Tapi kalau di luar negeri, artis-artis mengeluarkan brand mereka sendiri, kosmetik, parfum ya. Ada Sarah Jessica Parker, Jennifer Lopez, dan segala macam. Di Indonesia juga gitu. Loh, terus apa yang membuat orang tergerak untuk membeli kue artis gitu? Kamu kok bisa lihat tuh di YouTube reviewnya kue-kue artis. Ada yang kecewa, ada yang seneng ya. Ada yang merasa ini harganya kemahalan, padahal rasanya biasa aja, itu dah. Tapi bagi orang-orang yang belum tahu rasanya, itu apa yang mencoba mereka bergerak untuk membelinya? Salah satunya mungkin karena image atau pencitraannya sang artis. Balik lagi, berarti personalitinya sang artis itu masuk ke dalam produk, jadi gaya hidup. Ini artis di Indonesia juga bikinnya parfum. Bagaimana pendapat Anda tentang citra artis produk dengan label mereka? Ya itu tadi ya sudah saya jelasin. Melek merek. Collins, pendiri majalah Adbuster, bilang bahwa rata-rata orang Amerika Utara itu adalah Kanada, Amerika ya. Rata-rata orang Amerika Utara hanya dapat mengidentifikasi 10 jenis macam tanaman, tapi dapat mengenali 1000 merek. Coba bayangin, orang Kanada menurut Kyle Lesson itu ya, dia bilang orang Amerika Utara itu kenal hanya 10 jenis tanaman, tapi bisa mengenali 1000 merek. Ya gimana nggak mengenali 1000 merek? Dari mulai melek mata, bangun tidur, sampai mata terpejam, kita dihantam kanan kiri atas bawah dengan merek-merek. Melek mata, lihat handphone, mereknya apa. Masuk ke kamar mandi, lihat tuh sabun-sabun, sampo. Duduk di meja makan, kecap. Ada kecap, ada saus. Kapan belajar tentang tanamannya? Padahal kita diminta untuk jadi orang yang peduli lingkungan, peduli dengan sekitar. Bisa dibayangkan 10 jenis hanya 10 jenis tanaman aja yang kita paham. Kata orang, tak kenal maka tak sayang. Gimana kita mau sayang sama lingkungan kalau cuma 10 jenis aja yang kita kenal? Rata-rata orang Amerika menghadapi 3000 pesan promosi setiap hari. Itu dia, karena pesannya atau bombardirnya itu sangat masif, akhirnya kita lebih kenal merek ketimbang tanaman. Tahun 1988, Philip Morris. Ada yang tahu nggak Philip Morris apa?
Philip Morris adalah perusahaan yang menaungi Marlboro, rokok ya, memperluas perusahaan dengan membeli Kraft Food. Ini rokok, membeli Kraft Food, makanan, Kraft. Siapa yang umumnya makan keju begini? Mungkin anak-anak, mungkin juga orang dewasa, tapi ini makanan ya, dan ini ada anak-anak yang makan keju. Sampurna Foundation sejak tahun 2001 semakin fokus mengurus pendidikan. Makanya bikin Sampurna Building, terus kampus, Universitas Sampurna, ya, dan lain-lain. Permintaan kelapa sawit semakin menggusur hutan Indonesia. Ini maksudnya apa, Bu? Maksudnya adalah ada dikotomi, ya. Di satu sisi perusahaan ini membuat rokok. Rokok dianggap sebagai agen yang bisa merusak kesehatan. Tetapi di satu sisi juga memproduksi makanan. Sama dengan Sampurna gitu. Satu sisi memproduksi rokok. Dan uniknya event-event olahraga tuh banyak disponsori oleh rokok. Gitu. Emang nggak boleh, Bu? Ini bukan masalah boleh enggaknya, tapi etis atau tidak. Kan kita tadi ngomongin etika. Etis nggak? Misalnya perusahaan yang memproduksi rokok, di mana di situ kan rokok dilarang, kan ada di kemasannya pun ditulis ya, nggak boleh buat ibu-ibu hamil, nggak boleh anak-anak segala macam. Tapi memberikan pendidikan, ya boleh-boleh aja. Iya, sekali lagi ini bukan masalah bolehnya, tapi masalah etis atau enggaknya. Ini bukan saya ngomong ya, ini juga dikritisi oleh David Berman. Gimana, Bu, dengan permintaan kelapa sawit semakin menggusur? Ini juga sama, ini juga ada dikotomi. Hutan kelapa sawit akhirnya harus menggusur hutan Indonesia, hutan benar-benar hutan di Sumatera ini terjadi. Ya, menggusur hutan ini kan mau mendapatkan satu bidang pekerjaan, tapi dengan mengorbankan hutan. Nah, ini gimana? Ya. Harusnya kan nggak begini, harusnya dicari jalan keluar, solusi di mana bisa nggak hutannya tetap ada gitu, tapi lapangan pekerjaannya juga ada gitu. Gimana ya direncanakan, dibuatlah begitu. Tapi kan kenyataannya nggak begitu. Hutan yang ada digusur, padahal kita tahu fungsinya hutan sebagai paru-paru dunia itu sangat penting. Bagaimana gembar-gembor isu globalisasi saat ini? Isu globalisasi ya, pokoknya globalisasi itu yang mendunia, yang dipahami mendunia. Gimana dengan itu? Jadi kalau globalisasi itu kayak begini misalnya contohnya, orang yang dianggap keren tuh orang yang seperti apa gaya hidupnya, looks-nya seperti apa gitu ya. Orang yang dianggap hebat, nah, persepsinya seperti apa, itu maksudnya begitu ya. Lihat sekarang ya, ini bagian dari globalisasi juga ya, kecantikan. Anggapan orang terhadap kecantikan. Apa sih? Raut wajah yang seperti apa? Fisik yang kayak gimana yang cantik itu? Yang proporsional misalnya. Semampai, rambutnya lurus, matanya besar, hidungnya mancung. Tapi kita juga tahu bahwa di belahan dunia ini banyak orang-orang yang terlahir sesuai dengan rasnya. Ada Kaukasoid, Mongoloid, Negroid, itu udah pasti beda jenis badannya, jenis rambutnya. Bagaimana dengan itu? Ya. Bagaimana dengan rat Kaukasoid ini? Kita mau kayak begini, rambutnya dipirang-pirangin begitu, hidungnya dimancung-mancungin. Nggak apa-apa lagi, Bu, itu mah hak orang. Betul, itu hak orang. Tapi artinya kita ciri khas yang negara kita sendiri, wilayah kita sendiri. Kita jadinya menampilkan bahwa kita punya identitas sendiri. Jadi kan ada dua dikotomi tuh. Satu ingin mengejar persepsi dunia, persepsi internasional, global gitu ya. Tapi di satu sisi kita jadi meninggalkan identitas sendiri. Nah, itu gimana? Terus gimana, Bu, solusinya? Nah, ini salah satu solusinya. Iklan Axe.
iklan Axe. Kalau kita lihat iklan Axe, itu kan konten uh, adultnya gitu ya, sex appeal-nya tuh tinggi sekali ya. Perempuan-perempuan cantik itu banyak seliweran di iklan tersebut. Apalagi busananya juga minim misalnya. Nah, gimana dengan wilayah Timur Tengah? Boleh nggak iklan begitu masuk? Nggak boleh, karena budayanya kan beda. Terus gimana dong, Bu? Ya, disesuaikan. Nah, akhirnya Walid Azi dari Beirut, seorang kreatif director, seorang orang kreatif gitu, dia pakai analogi. Seandainya ya, Baut ini dan Mur ya. Baut itu adalah laki-laki, Mur itu pada mendekat. Jadi begini solusinya, pakai analogi, nggak perlu orangnya ditampilkan, bisa dengan menggunakan simbol-simbol. Nih, kamu lihat nih, ini ada gedung, ada mobil ambulan, ada logo di sini. Kamu bisa lihat nggak logo apa? Oh, itu logonya Lego, Bu. Coba kenapa Lego memasang brandnya tuh kecil sekali? Ya, jadi Lego membuat iklannya dengan menaruh brandnya kecil begitu. Maksudnya apa? Tapi kita bisa nangkep nggak? Oh, ini iklannya Lego. Ya, ini sekali lagi permainan persepsi nih. Permainan persepsi. Ya. Kelihatan nggak brand segede gitu? Dia mau mendahulukan apa? Mau mendahulukan nama brandnya atau produknya? Ada lagi produk atau brand yang lain, Body Shop. Dia bikin iklan kayak begini nih. Nah, gini. Anti mainstream. Di mana-mana orang iklan kecantikan maunya wajah yang putih mulus. Tapi Body Shop bikin iklan kayak begini. Di sini tulisannya how many freckles, ada berapa banyak bintik hitam yang ada di wajah Anda. Terus ada teks yang dia besarin gitu size-nya. Never cover up the real you. Jangan pernah menutupi kamu yang sesungguhnya. Jadi iklannya Body Shop dia mau bilang bahwa cantik itu nggak perlu tubuhnya langsing. Selama kamu bangga sama tubuh kamu itu cantik. Selama kamu bangga sama wajah kamu, walaupun itu freckles itu cantik. Ya nggak ada masalah, karena kan beda orang, beda tempat kelahiran. Ya, beda iklimnya itu bisa beda wajahnya, kulitnya dan segala macam. Ini cantik kan sangat relatif. Kita nggak perlu ikut kesepakatan global bahwa cantik itu yang rambutnya begini, hidungnya begini, matanya begitu. Nah gitu. Dan ini lagi nih. Nih dia nih. Apa pendapat kamu tentang ini? Ini lagi rame ya. Lagi rame. Ini pembahasan ini menurut saya sesuai banget dengan keadaan sekarang, dimana lagi banyak orang yang meributkan tentang nasi anjing ya. Itu bukan fenomena yang baru. Fenomena ini juga udah lama ada di masyarakat, baik itu di masyarakat Asia, Eropa maupun yang lain-lain. Nah, sekarang kita lihat ini ya. Ini ada Quaker, ada Parmalat. Mungkin kamu bisa berbicara bahwa ini adalah yin yang, atau iya, oke, yin yang. Terus apa lagi? Ini sereal, Bu, yang satunya yogurt. Iya, benar. Tapi stresornya bukan di situ. Stresornya adalah penggunaan logo suci agama atau keyakinan tertentu di dalam sebuah iklan yang bersifat komersial. Sekali lagi, kita harus lebih kritis, bertanya bahwa siapa pasar yang kita layani, dan ketika kita mengambil simbol-simbol ini, apakah bisa menyakitkan pihak yang lain, gitu. Jadi simbol suci agama, hal-hal yang dilarang, dibolehkan oleh keyakinan tertentu, itu tidak pantas untuk dijadikan bahan dijadikan bahan atau materi untuk komersial. Karena belum tentu penganut keyakinan itu senang, suka. Ini logo suci. Dan jangan kita bisa menyakitkan pihak lain karena kita sendiri, ya. Karena tindakan kita sendiri. Nah, ya. Sekali lagi ini bukan kata saya ya. Ini saya ambil di bukunya David Berman.
Di halaman 49 kamu bisa baca sendiri. Kita lihat pesan David Berman. Perkuat pesan dengan optimalisasi kualitas. Pesan yang baik bukan karena itu dikemas dengan sedemikian rupa redaksionalnya, tapi melupakan kualitas. Kenapa? Redaksionalnya oke, manis, brandnya bagus, tapi ketika orang kecewa dengan kualitasnya, justru nanti akan merusak brand tersebut. Jadi, pesan yang baik harus dengan optimalisasi kualitas. 2. Jangan berbuat kejahatan dengan menggunakan simbol-simbol keagamaan sebagai pencitraan. Tuh, ya, nggak boleh nih. Tapi kan banyak, Bu. Iya banyak, makanya dilarang nggak boleh. Tapi bagaimana, Bu, dengan syapo, jilbab misalnya untuk wanita berjilbab? Menurut kamu gimana? Itu pencitraan bukan? Ayo, ya, ntar kita diskusi ya. Keempat, hargai sesama makhluk hidup. Baik itu tanaman, hewan, apalagi manusia ya, manusia juga. Hargai sesama makhluk hidup. 5. Hargai sejarah dan budaya lokal. Jadi bangga. Jadi kalau ada satu peneliti namanya Marshall McLuhan, dia bilang, think globally, act locally. Think globally, berpikirnya boleh global, tapi act-nya, tindakannya lokal. Cara berpikir kita orang Indonesia global, tahu kita masalah-masalah isu-isu dunia internasional kita harus tahu. Tapi ketika kita berperilaku, ya lokal ya orang Indonesia, ya yang hangat, yang ramah, yang tegang rasa gitu ya. Nah, itulah dia pembahasan kita hari ini tentang solusi desain. Tentang pembahasan kita hari ini tentang kebohongan visual. Mudah-mudahan bermanfaat materinya. Terima kasih sudah menyaksikan. Sampai ketemu lagi. Stay strong, stay healthy, dan stay at home. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.